wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih berjumpa lagi dengan saya Lina. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di dalam belajar nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita langsung mulai saja belajar tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang memberi dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Bersifat faktual. 2. Bersifat objektif dan tidak memihak atau netral. 3. Berbahasa baku atau formal. 4. Membuat informasi atau pengetahuan. Struktur teks eksposisi. 1. Pendahuluan atau tesis. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. 2. Penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. 3. Penegasan ulang atau simpulan. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Contoh tesis: penanaman resapan biopori air hujan perlu diperbanyak saat musim hujan seperti sekarang. Selain sebagai penampung air hujan dalam tanah, resapan biopori memberi manfaat bagi lingkungan hidup. Argumentasinya: resapan air biopori yang ditanam saat musim hujan memudahkan tanah menyerap air. Alat ini juga memberi dampak baik bagi lingkungan hidup karena memanfaatkan sampah organik. Volume sampah rumah tangga dapat berkurang bila sebagian besar dikumpulkan dan dijadikan alat resapan air. Bahan organik tersebut akan memberi nutrisi pada tanah. Penegasan ulang. Agar tanah semakin sehat dan hujan tidak menggenang di permukaan tanah, maka perlu tanam resapan biopori di banyak titik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Sekarang anak-anak giliran mengungkapkan struktur teks eksposisi dari kutipan yang telah saya berikan. Di situ ada beberapa paragraf dari teks eksposisi yang berbeda. Anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan mana yang termasuk tesis, mana yang termasuk argumentasi, dan mana yang termasuk pernyataan ulang. Teks yang saya kutip memang acak ya, tapi walaupun acak, anak-anak harus tetap mengetahui perbedaan masing-masing struktur teks eksposisi. Jadi silakan anak-anak menuliskan yang bagian manakah yang termasuk tesis, bagian manakah yang termasuk pernyataan ulang dan argumentasi. Kemudian kirim di Google Classroom. Nah, demikian tadi pembelajaran tentang teks eksposisi. Kakak berharap materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ke depannya nanti. Nah, kakak juga berharap kalian mengerjakan tugas dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, tanpa ditunda-tunda, agar tidak menumpuk-numpuk. Nah, demikian tadi pelajaran yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.